Perkenalkan, nama saya Trivena Manasya Darsono dari jurusan Produksi Pertanian, Program Studi Teknik Produksi Benih. Di sini saya akan menjelaskan tentang vigor benih. Nah, di sini ada yang tahu nggak vigor bibit itu apa? Nah, jadi aku jelasin ya. Vigor bibit itu adalah kemampuan bibit untuk tumbuh dan memproduksi normal dalam kondisi yang tidak optimal. Nah, vigor bibit juga dapat diukur dari beberapa faktor seperti laju perkecambahan, keserampakan tumbuh, jumlah kecambah vigor, dan yang terakhir itu panjang kecambah. Nah, bibit yang memiliki vigor dapat memproduksi normal dalam kondisi suboptimal dan di atas normal dalam kondisi optimal. Benih hibrida umumnya memiliki vigor yang lebih tinggi dibandingkan dengan benih non-hibrida. Untuk menguji vigor bibit dapat menghitung inden vigor benih dengan mengalihkan daya berkecambah persen dan panjang kecambah 0,101 lot. Benih yang memiliki inden vigor benih lebih tinggi dianggap lebih vigor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis uji vigor. Beberapa jenis uji vigor yang dapat dilakukan untuk mengukur vigor benih itu adalah uji dingin, uji penuaan yang dipercepat, uji konduktivitas listrik, klasifikasi vigor bibit, laju pertumbuhan bibit, uji vigor kekuatan tumbuh relatif atau bisa disingkat VKTR. Dan uji vigor daya simpan relatif yang disingkat VDSR. Nah, uji vigor merupakan serangkaian tes untuk menilai kemampuan dan kualitas benih atau bibit dalam kondisi yang tidak ideal. Ada beberapa metode uji vigor yang umum digunakan, diantaranya yang pertama uji percepatan penuaan. Uji ini bertujuan untuk menilai vigor dengan mempercepat proses penuaan benih melalui kondisi kelembapan dan suhu tinggi. Setelah diuji, benih ditanam dan mengamati tingkat perkecambahannya. Benih dengan vigor tinggi akan tetap memiliki tingkat perkecambahan yang baik meskipun mengalami kondisi penuaan yang dipercepat. Yang kedua yaitu uji kelembapan tinggi. Uji ini menilai kemampuan benih untuk berkecambah di kondisi lembab dan dingin yang tidak ideal, menyerupai kondisi tanah pada awal musim tanam. Benih yang mampu tumbuh baik pada kondisi ini dianggap memiliki vigor yang tinggi. Yang ketiga, uji elektrolitik. Uji ini mengukur kebocoran elektrolitik dari benih ketika direndam dalam air. Benih yang lemah atau rusak cenderung mengeluarkan lebih banyak elektrolitik, yang menandakan rendahnya vigor. Sebaiknya, benih dengan vigor tinggi cenderung mempertahankan integritas membran sel dan menghasilkan nilai konduktivitas yang rendah. Yang keempat yaitu uji kecepatan perkecambahan. Dalam uji ini, kecepatan benih untuk berkecambah dinilai. Benih yang memiliki vigor tinggi akan berkecambah lebih cepat dan lebih seragam dibandingkan benih dengan vigor rendah. Yang kelima, uji tekanan osmotik. Uji ini menempatkan benih dalam larutan dengan tekanan osmotik tinggi, misalnya menggunakan larutan gula atau garam. Untuk menilai kemampuan benih bertahan dan tumbuh dalam kondisi kekurangan air, benih yang mampu berkecambah dalam kondisi ini menunjukkan vigor yang lebih tinggi. Yang keenam, uji tetrazolium. Uji ini menggunakan pewarna tetrazolium untuk mendeteksi jaringan hidup di dalam benih. Bagian benih yang masih hidup akan berubah warna menjadi merah, yang menunjukkan vigor. Ini adalah uji cepat yang sering digunakan untuk memperkirakan daya hidup dan vigor benih. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu uji daya tumbuh lapangan. Nah, uji ini dilakukan di lapangan dengan menanam benih.
langsung di tanah, lalu menghitung persentase benih yang berhasil tumbuh. Uji ini mengukur vigor dalam kondisi alamiah yang sebenarnya, mencerminkan kemampuan benih untuk tumbuh di lingkungan nyata. Masing-masing uji memiliki tujuan yang berbeda untuk menilai aspek-aspek tertentu dari vigor benih. Penggunaan beberapa uji vigor secara bersamaan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang kualitas benih. Vigor benih merupakan kemampuan benih untuk tumbuh dan berproduksi normal pada kondisi yang tidak optimal. Benih yang memiliki vigor yang baik memiliki ciri-ciri: kecepatan berkecambah yang tinggi, keseragaman perkecambahan, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik pada lingkungan yang berbeda, kemampuan untuk muncul pada tanah clustered. Nah, sekarang menghitung persentase CAT. Untuk menghitung indeks vigor benih, Anda bisa menggunakan rumus indeks vigor, yaitu daya berkecambah persen dikali panjang kecambah 0,101. Benih yang memiliki indeks vigor yang lebih tinggi dianggap lebih vigor, dan vigor benih adalah kemampuan benih untuk tumbuh dan memproduksi normal pada kondisi yang kurang optimal. Benih yang vigor memiliki ciri-ciri yaitu kecepatan berkecambah yang tinggi, keseragaman berkecambah, pertumbuhan, dan perkembangan yang baik mampu muncul pada tanah clustered. Pengujian vigor benih dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan potensi fisiologis di antara kelompok benih yang bernilai komersial. Uji vigor benih juga banyak macamnya ya. Jadi uji vigor benih lainnya itu jenis-jenis benih yang diuji kualitasnya terdiri dari 8 jenis, yaitu jagung, sawi, kacang panjang, terong, pare, mentimun, cabai besar, dan kubis. Respon yang diamati adalah parameter viabilitas yang terdiri dari daya kecambah, laju perkecambahan, dan indeks kecepatan perkecambahan, dan parameter vigor terdiri dari keserampakan tumbuh benih dan kecepatan tumbuh benih. Selain uji vigor yang telah disebutkan, ada beberapa uji vigor benih lainnya yang juga sering digunakan untuk menilai kualitas benih, diantaranya uji pupuk urea. Uji ini menggunakan larutan pupuk urea dengan konsentrasi tertentu. Benih direndam dalam larutan ini, dan yang memiliki vigor tinggi akan tetap utuh dan tidak menunjukkan kerusakan. Sebaiknya, benih dengan vigor rendah biasanya akan terdegradasi atau menunjukkan kerusakan fisik akibat larutan tersebut. Yang kedua, uji kecepatan tumbuh. Dalam uji ini, benih dikecambahkan di laboratorium atau rumah kaca, lalu diukur tingkat pertumbuhannya, seperti cepat pertumbuhan tanaman. Semakin tinggi vigor benih tersebut, semakin cepat pertumbuhan tanaman, maka akan semakin tinggi juga vigor benih tersebut. Nah, yang ketiga, uji daya tahan terhadap kekeringan. Uji ini dilakukan untuk menanam benih di lingkungan yang memiliki sedikit air atau dalam kondisi stres air. Benih dengan vigor tinggi akan tetap berkecambah dan tumbuh, sedangkan benih dengan vigor rendah akan gagal tumbuh dalam kondisi tersebut. Yang keempat adalah uji kadar air benih. Nah, uji kadar air benih yang ideal penting untuk mempertahankan vigor. Uji ini kadar air benih yang ideal penting untuk mempertahankan vigor. Nah, uji ini mengukur kadar air benih dan memastikan apakah kadar airnya sesuai untuk penyimpanan dan pertumbuhan optimal. Kadar air yang terlalu tinggi bisa menyebabkan deteriorasi, sedangkan kadar air
Yang terlalu rendah dapat menghambat proses perkecambahan. Yang kelima, uji perendaman cahaya. Yang kelima, uji pendaran. Yang kelima, uji pendaran cahaya. Pada uji ini, benih diekspos pada cahaya ultraviolet untuk mendeteksi keberadaan jaringan yang sudah mati atau rusak. Jaringan yang sudah rusak biasanya memancarkan cahaya tertentu yang menunjukkan vigor yang rendah. Sebaliknya juga dengan benih yang sehat akan menunjukkan sedikit atau tidak ada pendaran. Yang keenam, uji penghancuran benih. Uji ini dilakukan dengan menghancurkan benih secara mekanis untuk menilai kekuatan fisik benih. Benih dengan vigor tinggi biasanya lebih keras dan tahan terhadap penghancuran, sedangkan benih dengan vigor rendah lebih rapuh. Yang ketujuh, uji ujung akar. Uji ini mengamati perkembangan uji akar bibit yang baru tumbuh. Benih yang memiliki vigor tinggi akan menunjukkan ujung akar yang panjang dan kuat, sedangkan benih dengan vigor rendah akan memiliki pertumbuhan akar yang lambat dan kurang kuat. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu uji kejutan panas, yaitu benih yang dikenankan suhu tinggi untuk waktu singkat untuk melihat seberapa baik. Saran materi dari saya, jika ada tutur kata saat penyampaian mohon dimaafkan. Jika teman-teman ingin bertanya, tinggalkan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.